Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dalam video kali ini lagi-lagi Abbas itu menyoroti sikap daripada PBNU. Ya, beliau mengatakan bahwa PBNU tidak peduli. PBNU itu cuek bebek terhadap masalah yang sedang timbul, ya, sedang kita hadapi, yaitu masalah konflik nasab, ya. Seolah-olah ini PBNU nggak mau pedulilah, masa bodoh itu. Ini adalah sikap yang jelek sekali, sikap yang buruk sekali. Ini rasa-rasanya kepemimpinan, ya, ketua PBNU, ketum PBNU dan Rois Am ini cuek bebek, tidak mau terjun menghadapi problematika atau konflik yang sedang terjadi, yaitu konflik nasab daripada kaum Balawi yang sangat-sangat merusak kondisivitas atau merusak agama Islam yang ada di Indonesia ini. Dan PBNU itu tutup mata, tidak peduli, pura-pura tidak tahu, pura-pura tuli. Ini sangat-sangat gimana ya, orang itu kalau melihat kemungkaran dan diam saja itu kan dosa besar, ya. Nah, inilah sikap PBNU yang sedang disoroti oleh banyak masyarakat. Kok diam saja sih PBNU dengan konflik ini, ya. Malahan diduga mereka itu membela kabib-kabib imigran Yaman. Itu yang kita lihat selama ini, ya. Jadi jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat sekarang a priori terhadap PBNU. Karena ya itu sikap PBNU cuek bebek, pura-pura tuli, pura-pura buta. Ya, harusnya PBNU mendamaikan lah, kalau bisa menasehati, kalau bisa memfasilitasi antara kubu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan segenap kaum Balawi yang ngotot, ya, suka menghina, arogan, dan pengen dimuliakan, seolah mereka itu menjadi kaum kelas 1. Ini kan kurang ajar sekali, bangsat sekali ini. Yang capek, yang berkeringat dan tidak sedikit nyawa yang jadi korban pribumi waktu zaman penjajahan. Ini malah mereka yang waktu itu jadi antek Belanda sekarang mengaku sebagai pejuang. Ya, ini kan kurang ajar sekali. PBNU nggak bersikap apapun, ya, hanya diam saja mencari selamat sendiri. Itu dosanya besar sekali loh PBNU, karena tidak melindungi segenap masyarakat yang katanya PBNU sebagai pagar penghalang atau benteng daripada Nusantara, benteng daripada Indonesia dari kehancuran atas rongrongan dari pihak luar seperti kaum Balawi. Ini kan pihak luar yang menginginkan kehancuran daripada Indonesia. Ini sangat disayangkan. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama ceramah daripada Abbas itu yang benar-benar mempertanyakan mana nasionalisme PBNU. Sudah memenuhi syarat bahwa madorot yang dilakukan oleh Ba'alwi ini sudah luar biasa, ya. Nah, inilah yang tidak boleh kita apatis membiarkan. Malah nanti ini masalahnya ada sesuatu dari semua yang susah, ya, dari semua. Tetapi selamat siang sahabat Nusantara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada siang hari ini di hari Ahad yang barokah ini, semoga panjenengan dimanapun berada dan seluruh adalah warga Nusantara senantiasa ada dalam lindungan Allah. Dan semoga Allah menjaga para ulama kita, dan semoga Allah adalah menjaga negeri kita, bangsa kita adalah yang dari segala rongrongan dan dari segala intimidasi yang akan menyebabkan adalah tidak bahagianya adalah penduduk Nusantara.
Sahabat, pada pagi hari ini dari video yang dikirimkan oleh sahabat Abah ya tentang pandangan seseorang yang duduk di lembaga sebagai pengurus lembaga dakwah adalah PBNU, adalah yang kalau tidak salah namanya adalah, mohon diralat kalau salah, adalah Kiai Haji Ahmad Ikrom ya sahabat. Adalah sehingga menimbulkan adalah juga timbul polemik di antara, karena pada dasarnya hari ini yang berkaitan dengan diskursus nasab itu adalah masih belum selesai ya. Tetapi kata Abah, biarkan ini memang belum selesai, menjadikan pendidikan kepada anak bangsa. Harus belajar kita ini adalah imsak ya sahabat, dalam arti setiap orang boleh berpendapat ya, tetapi adalah maka dalam pandangan kita ya, yang sangat disayangkan adalah dari Kiai Ikrom adalah seolah-olah Abah melihat bahwa beliau itu adalah apa namanya seperti tidak mengerti persoalan yang ada ya. Apalagi adalah ini diucapkan ya sahabat adalah oleh orang yang sebenarnya adalah apa namanya menjadikan seseorang ya yang ada duduk di struktur apa namanya Nahdlatul Ulama, apalagi adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama ya. Nah inilah yang disayangkan, ada seolah-olah bahwa beliau tidak mau tahu ya, menganggap masalah diskursus nasab ini adalah dianggap sebagai sesuatu yang adalah biasa, kasus biasa ya. Mungkin ada positif dan mungkin ada negatifnya. Seperti beliau bilang, kalau seandainya PBNU mengambil sikap pada saat wasit sudah meniup apa namanya peluit, maka kata beliau maka apa namanya justru persoalan ini adalah akan selesai begitu saja. Nah, tetapi yang tidak dipahami oleh beliau adalah, apalagi beliau mengatakan tentang apa namanya maaf ya sahabat, tadi Abah sudah, apalagi beliau adalah sebagai lembaga dakwah, adalah lembaga dakwah PBNU ya, seharusnya ya mungkin lebih cerdas ya sahabat, karena siapapun yang berbicara atas nama lembaga ini adalah sangat penting untuk didengar, karena masalahnya NU adalah merupakan pengawal bangsa ini. Ya, Nahdlatul Ulama adalah penjaga Islam rahmatan lil alamin dari semua. NU adalah merupakan seolah-olah adalah penerus dan penjaga syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi. NU adalah garda terdepan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Dan Nahdlatul Ulama adalah cermin ulama Nusantara ya. Nah, inilah barangkali adalah yang harus apa namanya yang disedihkan daripada seorang yang mengaku sebagai pengurus lembaga dakwah apa namanya Nahdlatul Ulama, tetapi adalah hanya menggunakan satu kaidah darul mafasid adalah muqaddamu ala jalbil masalih, adalah hanya karena takut timbulnya madorot yang lebih besar. Padahal sebenarnya Kiai Ikram sekarang ini madorotnya itu bukan lagi apa namanya justru persoalan ini datang dari madorot. Jadi kalau seandainya darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih itu adalah untuk mengambil sesuatu, ada tindakan yang mana tindakan itu adalah diperlukan, apakah kita harus lebih dahulukan menjaga madorot daripada manfaat. Itu saya setuju kalau dalam hal itu. Tetapi dalam kasus Ba'alwi ini Kiai Ikram bahwa bukan lagi menjaga madorot, karena madorotnya itu sudah terjadi kan begitu. Barangkali dulu, maka kata Abah juga, karena kaidah ulama dahulu adalah lebih melihat apa namanya bahwa tidak ada madorot dari mereka ya sahabat. Tetapi pada saat hari ini berbeda Kiai Ikram tadi semua, bukan hanya masalah kebangsaan ya. Apalagi adalah yang berkaitan dengan menjaga marwah nama yang agung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi kalau dianggap persoalan ini adalah persoalan kecil dengan dianggap ya sudah, tapi ini berbicara tentang nasab orang yang dicintai oleh seluruh manusia,
yang diagungkan oleh seluruh bangsa, walaupun adalah, maaf ya, seorang peneliti orang Inggris yang mengatakan manusia yang paling dicintai di dunia Nabi Muhammad. Bahkan itu yang menulisnya adalah Nasrani. Manusia yang paling berjasa seolah-olah yang dampaknya, tapaknya adalah nyata, adalah kepada manusiaan, adalah Nabi Muhammad. Nah, ini ditulis sehingga manusia, 100 manusia yang paling populer di dunia oleh berapa orang penulis selalu adalah jatuh kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang dimuliakan oleh Allah, oleh malaikat Allah, dan beliau sebagai rahmatan lil alamin. Nah, disinilah barangkali kaidah darul mafasid muqaddamu ala jalbil masolih itu adalah dengan tidak maunya adalah diadakan adalah sebuah mungkin bahsul masail dengan mengundang adalah daripada mereka yang menggugat daripada nasab, dan jadikanlah ini sebuah proses pembelajaran. Karena kalau menurut Abah Kiai Ikram ya, bahwa kalau hari ini orang PBNU adalah ambigu, tidak mau mengambil alih urusan ini, justru di situ akan timbul madorot yang lebih besar. Ya barangkali belum tentu Kiai Imad adalah bisanya adalah ada dalam kebenaran. Disinilah sesungguhnya adalah sebuah proses belajar kepada kita semua. Maka disinilah yang harus dibiasakan oleh PBNU adalah, kan merupakan sudah budaya yang baik adalah basul masail tadi semua. Dan persoalannya kan sudah jelas. Makanya bahwa bahkan Rois Am PBNU sendiri bukan tadi kalau kata Kiai Ikram kan, karena PBNU tidak mau adalah menjadi berat sebelah ke kiri atau ke kanan, maka tidak mau mengambil tindakan. Faktanya begitu setiap hari adalah bagaimana Rois Am PBNU, bahkan termasuk Ketua Tanfidiyah PBNU adalah masih mengisbat, dan tadi ini kan tidak benar. Jujur sajalah bahwa kenyataan hari ini bahwa PBNU itu adalah tidak mau mengambil resiko dari semua. Padahal madorotnya adalah sudah demikian luar biasa. Pada saat Kiai Ikram adalah mengadakan podcast dengan pada Suka TV, ya waktu ditanya kenapa tidak mau mengambil atau tidak mau PBNU turun, karena kata beliau takut terjadinya chaos. Ini lucu gitu kan tadi semua. Dan hari ini ya silakan, maka kalau menurut Abah silakan perlihatkan satu video dari orang-orang yang menolak Ba'alwi ini, baik secara ucapan maupun perbuatan yang benar-benar meributkan, bahkan mungkin kasar kepada Ba'alwi. Tidak ada ya. Segala apa yang disampaikan itu ya, baik Kiai Imaduddin, oleh Gus Abbas, oleh Kiai Nur Ihya, oleh Agus Jajuli, dan semua orang itu landasannya ilmu tadi semua. Landasannya adalah ilmiah, landasannya adalah kitab. Didukung lagi Dr. Sugeng adalah dari aspek genetika. Datang lagi adalah Mas Anam Ali adalah dari segi filologi gitu kan tadi semua. Jadi tidak ada baik Pak Profesor Mas Anam Ali, baik mungkin Profesor Ki Agil Siroj, baik itu adalah siapa Dr. Marzuki Mustamar tadi semua. Semua yang disampaikan itu realita. Jadi kalau menurut Abah adalah bahwa PBNU tidak mau mengambil alih, ya jelas dari awal pun sebenarnya nggak usah Kiai Ikram ke kiri dan ke kanan, takutnya adalah menimbulkan madorot, padahal madorotnya itu sudah terjadi gitu kan tadi semua. Jadi pakai kaidah darul mafasid muqaddamu ala jalbil masolih itu nggak tepat, karena rusaknya sudah terjadi gitu kan tadi. Nah inilah barangkali dulu guru-guru kita semua. Dan sebenarnya juga yang harus dipanjenengan Kiai Ikram paham dan teman-teman semua yang ada di duduk di PBNU, betapa adalah madorot yang sudah dibuat oleh Ba'alwi ini sudah dahsyat sedemikian rupa. Makanya kalau menurut Abah dari pernyataan beliau ini nggak ngerti sama sekali dan nggak mau tahu gitu kan tadi semua. Barangkali karena sudah nyaman duduk di PBNU dengan
sumber aliran apa namanya, ya tadi semua ya, nggak mau adalah zona nyamannya itu terganggu dan lain sebagainya. Tidak bisa demikian kita.